Tahu nggak, kalau kalian suka streaming lagu di Spotify atau YouTube Musik, ternyata kalian tidak pernah mendengarkan suara yang sesuai aslinya. Ada suara-suara dari lagu favorit kalian yang dihilangkan secara sengaja oleh streaming service kalian. Apakah ini sensor dan pembungkaman? Bukan ya, ini cuma efek dari file compression untuk audio yang sifatnya lossy, kecuali kalian streaming pakai yang lossless. Tapi tunggu dulu, apaan sih lossy sama lossless? Dan kalau orang audiophile yang gaya-gayaan dengerin lossless, sebenarnya bisa nggak sih bedain sama yang lossy? Untuk jawab itu, kita akan bahas tentang digital audio dan compression. Bahkan kita akan kasih kalian denger apa sih suara yang hilang dari file audio yang lossy. Tapi sekarang kita kasih kalian denger dulu suara yang sesuai aslinya, yaitu pesan sponsor. Kev Q series saat ini ready stock di Logisonic. Kayak ini nih, ada Q7 Meta dan Q Concerto Meta. Tapi nggak cuma ini aja, ada Q1 Meta, Q3 Meta, Q4 Meta, dan Q6 Meta. Jadi buat kamu yang pengen upgrade speaker di rumah dengan Kev atau nambah koleksi Kev yang baru, langsung aja cek ketersediaan produknya di Tokopedia Logisonic. Hal pertama yang kita perlu pahami adalah audio digital. Kalau di media analog seperti vinyl LP yang kita punya di sini ya, kalau misalnya kita lihat di bawah mikroskop, setiap alurnya yang naik turun ini sebenarnya adalah representasi dari posisi driver speaker. Sederhananya, jarum turun, driver maju, jarum naik, drivernya mundur. Dan gerakan inilah yang akan menghasilkan suara. Kalau mau suaranya keras ya dibikin alurnya lebih dalam, kalau misalnya kita mau suaranya lebih kecil berarti alurnya lebih halus. Kalau media digital, kita menyimpan suara itu hanya dengan menggunakan nilai 0 dan 1 atau kita sebut bit. Bayangkan kalau seandainya kita menulis audio digital ke vinyl LP dan dilihat di mikroskop, bakalan cuman ada jurang dan tebing, dataran tinggi rendah mewakili angka 0 dan 1. Nggak ada yang di tengah-tengah. Kalau diputar langsung pakai turntable, itu dijamin speaker kalian bakal mengeluarkan suara-suara aneh dan mungkin lama-lama bisa jebol. Jadi gimana caranya si 0 dan 1 yang tajam-tajam ini bisa menyimpan gelombang audio yang halus? Semua gelombang audio itu awalnya adalah analog. Kayak sekarang nih saya ngomong ke mikrofon ini, coil di dalam mikrofon itu akan ikut bergetar lalu menghasilkan tegangan listrik yang naik turun sesuai sama suara saya. Lalu di dalam alat perekam kayak gini, ini ada yang namanya analog to digital converter atau disingkat ADC yang mengkonversi sinyal analog tadi jadi bit 0 dan 1 dengan cara sampling. Ayo kita lihat cara kerjanya. Anggaplah Daus, editor kita ini adalah ADC. Kita bekalin dia kertas sama bolpen. Lalu kita minta dia tutup mata dan secara periodik kita suruh dia buka mata. Catat tegangan yang lagi dibaca ke dalam 4 kotak yang masing-masing bisa diisi angka 0 atau 1. Kalau tegangan yang lagi dilihat itu adalah maksimal, dia akan tulis 1111 dalam biner artinya 16. Abis itu dia merem lagi dan buka mata lagi. Ternyata sekarang dia udah tegangannya tuh cuman setengah dari maksimal. Jadi dia tulis 10000 atau dalam biner itu adalah angka 8. Kemudian dia merem lagi, buka mata lagi. Dan sekarang tegangannya nggak ada nih 0. Dia tulis 0000 atau ya biner tadi artinya 0. Nah, berapa sering si Daus itu buka mata dan tutup mata terus dia catat, itu adalah sampling rate-nya. Biasanya kalau di audio minimal 1 detik itu dia akan buka mata 44.100 kali. Sedangkan berapa kotak yang bisa dipakai untuk mencatat nilai tegangan itu kita sebut sebagai bit depth. Kalau CD audio itu 16 bit atau 16 kotak per channel. Artinya kalau tadi ada 4 kotak itu cuma 0 sampai 8, kalau 16 bit itu bisa sampai 0 sampai 65.536. Cara lain membayangkan sampling rate dan bit depth ini adalah resolusi. Kalau gelombang itu kita gambarkan seperti ini, ada sumbu X untuk waktu, sumbu Y untuk amplitudo, maka sampling rate adalah resolusi horizontalnya. Makin gede angkanya berarti makin rapet sih resolusinya. Sementara untuk bit depth, dia adalah resolusi vertikal. Makin gede angkanya, makin padat juga resolusi vertikalnya. Dan rupanya dua informasi ini tuh sudah cukup untuk kita bisa pakai menghitung ukuran filenya. Contoh, format audio CD yang disebut Redbook itu kan stereo. Jadi dia 2 channel kiri dan kanan. Bit depth-nya 16 bit dengan sampling rate 44.100 Hz.
Jadi, kalau kita punya rekaman lagu 1 menit, maka file size-nya kurang lebih adalah 60 detik, kita kalikan 44.100 kali, dan setiap sampling itu 16 bit, jadi stereo kali 2 juga, jadi totalnya 84.672.000 bit. Kalau dalam byte kita bagi 8, jadi 10,58 megabyte. Wah, gede juga ya. Masa file audio 1 menit aja 10 MB? Kalau dipakai buat streaming, kuota kita bisa habis berapa ya? Menurut Spotify, rata-rata orang Indo itu kalau dengar lagu sehari bisa 90 menit. Kalau selama 1 bulan, kuotanya kamu akan kemakan 28,5 GB. Lumayan kan kemakannya. Tapi makanya ada yang namanya compression. Kita rekap dulu ya sebentar sebelum masuk ke compression. Tadi kita udah bahas soal digital audio dan representasinya dengan 0 dan 1. Kita juga udah bicara soal cara kerjanya analog to digital converter yang menggunakan metode sampling. Di dalamnya kita juga udah ngomong soal sampling rate dan juga bit depth, yaitu resolusi dari sampling audionya. Kita juga udah tahu tentang si file audionya ini tuh berbaris-baris sampel yang masing-masing panjangnya adalah bit depth-nya berapa. Jadi kita bisa hitung total yang panjang kayak lebar itu total file size audio digital yang belum dikompres. Oke, masih ngikutin? Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian compression. Compression pada prinsipnya itu adalah mencoba memanfaatkan informasi sepadat mungkin. Gimana caranya mungkin agak terlalu detail untuk kita bahas di video ini, tapi boleh ya tulis di komentar kalau misalkan tertarik pengen tahu lebih lanjut. Nah, yang perlu kalian tahu adalah ada 2 cara untuk kita memanfaatkan informasi. Yang pertama ada yang lossless dan juga ada yang lossy. Lossless artinya adalah setelah dikompres lalu di-uncompress atau dibuka lagi, file hasil uncompressnya ini tuh bit by bit, digit by digit tadi itu akan 100% identik sama persis seperti sumbernya. Jadi nggak ada bedanya dan nggak bisa dibedakan sama sekali. Jenis compression ini biasanya nggak bisa terlalu kecil file size-nya. Jadi mungkin masih sekitar 50-70% dari si file aslinya. Contohnya adalah FLAC atau kalau misalnya Apple punya tuh ALAC atau Apple Lossless Audio Codec ya. Dan kalau di surround juga ada yang namanya Dolby True HD. Sementara kalau lossy, setelah dikompres lalu di-uncompress, hasilnya ternyata tidak 100% sama, tapi cukup dekat dengan aslinya. Goalnya adalah perbedaan atau aproksimasinya itu sangat dekat sekali, sehingga manusia tidak bisa terlalu membedakan antara yang asli dengan yang hasil uncompress. Kecuali kalau pembuangan bitnya sangat banyak sekali ya. Nah kalau itu ya pasti kedengeran bedanya. Kalau jenis file ini, biasanya file itu bisa kecil sekali. Bahkan mungkin bisa tinggal 25%-nya aja. Atau bahkan kurang. Contoh format file yang kayak gini adalah MP3 yang kita tahu. Apple juga punya namanya AAC. Atau kalau di surround sound ada yang namanya Dolby Digital Plus. Yang menariknya, cara memilih dan membuang sinyalnya ini itu ternyata nggak sembarangan. Tekniknya namanya perception coding. Teknik ini tuh memanfaatkan 2 fenomena. Nomor 1, kuping manusia tuh nggak sensitif di semua frekuensi. Kita paling sensitif itu cuma di 500 Hz sampai 10 kHz. Dan sangat-sangat sensitif di 2 kHz sampai 5 kHz. Bisa dilihat di grafiknya ya. Makin rendah garisnya, berarti semakin kecil suara yang dibutuhkan untuk kita bisa dengar. Nomor 2, fenomena masking, yaitu kalau ada suara yang lebih keras, suara lain yang jaraknya dekat, baik secara frekuensi maupun waktu, itu akan lebih susah buat didengar. Sehingga grafiknya tadi ini naik, jadi perlu volume yang lebih keras untuk bisa mendengarkan suara di frekuensi tersebut. Dengan mengetahui 2 hal ini, perception coding bisa membuang informasi yang dianggap tidak akan diperhatikan oleh kita. Sehingga efek suaranya bisa terdengar hampir sama dengan aslinya. Makin banyak yang dibuang, makin kecil file size-nya, makin jauh juga bedanya dengan aslinya. Ayo kita lihat, compression lossy ini efeknya apa? Di sini kita punya 2 file audio. Ada lagu yang WAV-nya, jadi lagu asli yang mentahnya ya. Dan ada lagu MP3 yang 320 kbps. Ini bitrate-nya setara dengan Spotify yang high quality. Pertama kita coba dengerin dulu lagu aslinya seperti apa. Sekarang lagu yang MP3 itu kita invert, jadi artinya polarity itu kita balik gitu ya. Kemudian kita putar bersamaan dengan lagu WAV-nya tadi, lagu aslinya. Hasilnya yang kalian denger ini adalah selisih antara keduanya. Coba yuk kita dengerin kayak apa sih selisihnya. Jadi ini apa artinya?
Makin banyak suara yang keluar di suara yang barusan, itu berarti makin gede selisih antara si file asli dengan MP3-nya. Perhatikan bahwa yang paling beda perbedaannya, paling gede perbedaannya, itu ada di frekuensi yang tinggi. Dan biasanya juga ada di bagian transient, kayak suara snare drum yang ada attack-nya. Nah, ini gak gitu kedengeran ya suaranya ya. Coba, apa yang terjadi kalau kita turunkan lagi bitrate-nya jadi 192 kbps? Yuk, coba kita dengerin selisihnya. Bandingkan selisihnya dengan yang tadi, 320 kbps. Jelas bahwa semakin rendah bitrate-nya, jadi makin banyak juga selisih antara dua file audio tersebut. Dan yang terakhir, coba ya kita dengerin agak ekstrim nih selisihnya sama yang 96 kbps. Wow, hampir kedengaran lagunya utuh ya. Jadi kita bisa dengar banyak sekali suara yang dihilangkan sama yang 96 kbps. Kalau bicara streaming platform, kayak apa sih suara audio yang bisa kita nikmatin? Kualitasnya kayak apa? Spotify, kalau misalnya kita langganan premium, itu ada yang very high quality, itu di 320 kbps. Dan bisa kalian pakai juga di Spotify Connect. Jadi kalau misalnya kalian punya network streamer, itu kalian bisa putar lagu yang kualitas tertinggi. Kalau nggak premium, itu sekitar 160 kbps. YouTube Music, kalau premium, ini ada yang high quality, itu AAC 256 kbps. Kalau nggak premium, kalian stuck di AAC yang 128 kbps. Apple Music, ini dia nih yang bikin paling pusing. Secara teknis, Apple Music itu bisa lossless lewat format ALAC-nya dia atau ALAC. Tapi kalau kalian mau pakai ALAC ini, kalian cuma bisa nikmatin dengan dua cara. Pakai earphone yang kabel atau pakai Apple TV. Kenapa? Soalnya AirPods Pro, atau misalnya kalau pakai sistem Hi-Fi yang lewat AirPlay, itu semuanya akan di-convert jadi AAC yang lossy. Jadi percuma kalian pasang lossless di Apple Music kalau misalnya kalian dengerinnya via device-device tadi. Jadi kalau kita mau streaming yang lossless, kita tuh stuck dengan streaming platform kayak misalnya Tidal, Qobuz, Deezer, yang tiga-tiganya ini tuh region lock. Jadi kita belum bisa daftar dari Indo ya. Good luck deh kalau kalian mau daftar, mungkin pakai VPN atau pakai apa gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa nggak sih bedain antara dua file itu? Menurut pengalaman kami, di MP3 yang 96 kbps, 192 kbps itu masih mudah sekali untuk kita membedakan antara yang file asli dengan file yang compression. Dan dengan preferensi yang sangat jelas, jadi kita bakal bilang, oh file yang asli nih yang suaranya lebih bagus. Sementara di 320 kbps, walaupun secara konsisten kita bisa membedakan, tapi udah jauh lebih susah. Kita perlu konsentrasi dan pastinya kita perlu dengerin tuh udah bolak-balik. Bahkan dalam situasi yang jelas kedengeran beda pun, kita nggak selalu tahu loh mana yang mana. Pokoknya suaranya tuh kedengeran beda. Oh kita tahu nih A, oh kita tahu ini B. Tapi kita nggak bisa bilang mana yang 320 kbps dan mana yang asli. Dan mana yang suaranya lebih bagus atau lebih jelek. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya harusnya nggak apa-apa dong. Kita nggak perlu lossless kan. Tapi banyak penikmat audio yang masih belum dapat si ketenangan hati itu. Kalau tahu source-nya itu belum seperti aslinya. Ya mungkin inilah penyakitnya audiophile. Kita selalu maksa mau sistemnya, source-nya itu harus yang the best. Maunya semuanya bagus. Mencari suara yang terbaik. Sebenarnya masih berasa apa enggak? Mungkin bukan yang paling penting. Dan juga kita suka lupa kalau hobi ini asal-usulnya adalah menikmati musik. Jadi mungkin jangan sampai justru kita fokus kita habis untuk mencari kekurangan di sistem audio kita. Kalau saya harus tukar kemudahan streaming dengan saya harus koleksi CD, mungkin saya mending stream 320 kbps sih. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kalian lagi nyari network streamer, kita ada beberapa nih. Dari Wim Ultra, kita ada Cambridge CXN, dan juga ada network streamer yang udah ada amplinya. Misalnya kayak Wim M Pro, Cambridge Evo 150, Denon Home M, masih banyak lah. Nah, langsung aja cek Tokopedia kita. Atau hubungi nomor yang ada di layar kalau mau harga yang lebih murah. Kami tahu ini video formatnya baru dan agak lebih berat pembahasannya dari biasa. Tapi kasih tahu kita di kolom komentar kalau misalnya kamu pengen kita bikin video kayak gini lebih banyak. Atau bilang juga kalau kamu nggak suka video model kayak gini dan pengen lebih banyak yang santai-santai aja lah bahasannya. Saya Adityo, kita ketemu lagi di video berikutnya.